Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas Smart Sajadah atau Sajadah Pintar. Dan perkenalkan, ini adalah Olight EduToys Smart Sajadah yang saya beli sekitar 490.000 untuk link pembeliannya seperti biasa. Kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Jadi, apa bedanya sajadah yang biasa kita pakai dengan Smart Sajadah ini? Jadi, kalau kita lihat tagline-nya ya, Smart Technology to Teach Salah in an Easy Way. Jadi, ini memang disegmenkan kepada anak-anak yang umurnya 3 tahun ke atas, yang paling nggak udah bisa mengerti dikit-dikit lah. Jadi biar nggak main FF aja, belikan aja Smart Sajadah ini biar dia juga bisa sholat dengan cara yang benar. Dan kalau kita lihat dari packagingnya, gambar sajadahnya ini udah unik banget. Ada banyak kotak-kotak di sini, terus ada gambar tangan juga. Nanti kita coba. Dan untuk selling point-nya, dia ada audionya, jadi autoplay audio, hafalan bacaan sholat dan panduan gerakan sholat. Terus dia juga foldable. Kalau foldable kayaknya semua sajadah ini foldable ya, bisa dilipat gitu. Cuman bedanya ini ada speakernya, terus abis itu ada bahasa Inggris, Malaysia, Indonesia. Yang penting ada bahasa Indonesia. Terus juga bisa belajar tentang wudhu, adzan, surat, terus sholat 5 waktu dan posisi sholat. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita buka. Di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja? Warnanya ungu ya. Mungkin kalau ungu ini lebih ke adik atau anak kita yang cewek ya. Tapi ada juga sih cowok yang suka warna ungu. Anak kecil biasanya warna-warna yang eye catching gitu mereka suka banget. Jadi di dalam paket pembeliannya ini ada kayak semacam kantongnya. Jadi ini ada kantong sajadahnya di sini, terus ada gambarnya kartun yang menunjukkan kalau dia soleh banget gitu. Ini bisa jadi contoh yang baik juga buat adik dan juga anak kita biar nggak main FF aja. Karena kalau kalian sering lihat channel DKID pasti tahu adik saya yang namanya Alfat itu ya, bocil kerusuhan tuh. Tiap hari bawaannya pengen top up FF aja. Nah, di dalam paket pembeliannya ini ada panduan penggunaan Smart Sajadah. Nanti kita baca, tapi sekarang kita coba lihat dulu sajadahnya ini seperti apa. Kalau misalkan bahannya dia mirip dengan jas hujan ya, jadi kayak kain-kain parasut gitu. Nah, bunyinya seperti ini. Jadi kalau sajadah biasanya kan dia pakai kain ya. Kalau ini kayak jaket parasit gitu. Dan wah, semoga saja kamera saya bisa cover. Nggak bisa cover kamera saya ya. Jadi seperti ini kira-kira. Nah, ya sajadahnya tuh seperti ini. Jadi ukurannya ini kalau anak kecil sih dibuat sujud. Ini saya aja kayaknya cukup nih kalau sujudnya. Ya, masih cukup kok. Dan kayaknya saya tahu ya kenapa kok dibikin parasit seperti ini, nggak kain seperti biasanya. Karena anak kecil itu kan pasti rusuh banget ya. Jadi mungkin habis makan, habis minum dibawa di atas sajadah terus jatuh tumpah gitu kan. Kalau misalkan yang kain biasa bisa gampang basah. Nah, kalau parasit seperti ini dia jadi anti air gitu, gampang untuk dibersihkan. Nah, fitur smartnya sebenarnya ada di kotak ungunya ini. Jadi ini ada tombol Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam. Jadi sini adalah letak speaker, di mana speaker ini yang smart. Jadi dia akan mengajari bagaimana adik atau anak kita sholat. Oke, jadi di sini sudah ada bocil kerusuhan ya, yang mukanya emang ngeselin banget. Ini aja saya mintain model buat shoot Smart Sajadah ini aja minta top up FF 50.000 ya. Jadi buat kalian yang mungkin punya adik kecil atau anak kecil yang belum terkontaminasi FF, mending dibelikan mainan kayak gini. Karena selain dia fun, bisa untuk education juga. Bisa untuk edukasi bagaimana cara sholat yang baik dan benar. Nah, untuk memperagakan, jadi sebenarnya gampangnya seperti ini ya. Dari kiri ini, jadi kalau kalian perhatikan ya, di sini kan ada habis start, wudhu, kiblat, adzan, terus sampai akhir ke doa dan end. Nah, kotak-kotak ini adalah tombol untuk kita memperagakan sholat atau mengajarkan sholat kepada bocil kerusuhan ini ya, atau adik kalian dan juga anak-anak kalian yang mungkin masih kecil. Cuman ternyata ya, Alfat ini umurnya 9 tahun dan tingginya udah 155 cm. Dan menurut saya ini terlalu besar anaknya ya, kalau sajadahnya terlalu kecil untuk Alfat. Jadi kalau misalkan dia sujud, coba sujud. Nah, ini kan posisi sujud seperti ini ya. Kalau misalkan sujud dia akan bunyi sebenarnya. Cuman karena Alfat ini, nah kan, sujudnya itu terlalu kasihan gitu. Kalau misalkan tingginya 155 cm, udah. Nah, jadi kalau misalkan mungkin tingginya masih 120 cm ke bawah, masih oke lah. Dan sekarang kita coba nyalakan. Jadi pertama dinyalakan.
speakernya akan bilang assalamualaikum dan kita harus jawab waalaikumsalam gitu kan ya. Nah dari start kita misalkan pencet wudhu ini. Wudhu adalah cara kita membersihkan diri sebelum sholat. Nah, sebelum memulai wudhu, kita harus mengucapkan Bismillah. Kita mulai dengan membasuh telapak tangan. Jadi Kemudian membersihkan bagian mulut dan hidung dan juga bagian wajah. Setelah itu, kita membersihkan bagian lengan hingga ke ujung siku, basuh bagian kepala dan bersihkan telinga kita. Terakhir, cuci kaki kita. Kita harus mengambil wudhu lagi jika kita tertidur atau menggunakan kamar mandi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. Nah, jadi akan dijelaskan apa itu wudhu sampai doa habis wudhu, habis itu kiblat, akan dijelaskan juga kiblatnya apa. Nah ya, terus arah kita saat sholat, terus azan. Nah, azan. Terus ada doa untuk azan. Niat ya. Sebelum sholat, kita harus mengingat pada diri kita bahwa kita sholat hanya untuk Allah. Nah, jadi seperti itu ya. Di sini kalau misalkan saya pencet semuanya nanti nggak habis-habis. Intinya dari sini itu benar-benar runtut gitu. Jadi wudhu, kiblat, adzan, terus niat, terus takbir. Nah seperti ini. Takbir adalah ketika kita mengucapkan Allahu Akbar ketika mulai sholat dengan mengangkat tangan di atas bahu. Nah jadi udah diperagakan dan juga dijelaskan sama robot yang ada di speaker ini. Nah intinya yang warna biru ini adalah tutorialnya dan yang warna ungu ini adalah yang warna biru ini adalah cara penyampaiannya atau dijelaskannya dan ini adalah prakteknya. Jadi kalau ini saya pencet yang takbir ini ya. Nah jadi kira-kira gampangnya seperti itu ya. Kalau buat orang tua atau kakak yang lagi ngajarin saya yakin pasti paham lah karena di sini udah runtut banget. Jadi mulai dari awal sampai akhir, doa sampai akhir ini misal saya pencet. Nah, lidaya. Nah, kayak gitu intinya. Jadi kayaknya udah pas banget lah. Jadi kalau misalkan mungkin anak-anak itu kan biasanya itu ya paling penasaran. Jadi penasarannya kuat banget kalau anak masih kecil itu. Jadi dia pasti akan pencet-pencet. Terus pasti akan inget tuh di alam bawah sadarnya. Misalkan pencet yang subuh ini. Jadi dia akan mengingat-ingat di alam bawah sadarnya. Dan kenapa sajadah ini dibikin parasit? Kalau teori saya, karena anak kecil itu kan pasti rusuh ya. Entah habis makan es krim atau makanan apapun yang mungkin basah. Kalau ditambahkan seperti ini, nah dia itu gampang untuk dibersihkan, tinggal dilap aja atau mungkin kalau misalkan kotoran ini udah kotor nih, kakiku kotor karena kakinya kotor banget, ini tinggal dilap aja nih. Nah jadi kenapa nggak dibikin seperti kain sajadah pada umumnya, karena ini ditujukan untuk anak kecil, dimana anak kecil itu belum tahu apa itu suci, belum tahu apa itu bersih, jadi tujuannya memang untuk pembelajaran ya. Ya, oke, jadi cukup. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Smart Sajadah yang harganya sekitar 490 ribuan ini. Dan menurut saya buat kalian yang punya adik kecil atau anak yang belum terkontaminasi dengan game FF atau game yang lainnya, sebenarnya bukan game FF aja, mending dibeliin ini aja daripada mereka sudah terkontaminasi dengan dunia game yang menurut saya gila ya. Karena adik saya yang kecil itu Alfa tuh tiap hari mintanya top up terus, secara terus menerus. Jadi itu sudah salah ya, udah salah dari awal. Kalau misalkan dari awal udah saya kasih tahu sajadah ini kan paling nggak dia mainannya ya sajadah ini, bukan main FF gitu. Dan untuk sajadah ini menurut saya fiturnya bagus banget. Jadi ada urutannya di paling kiri itu start sampai akhir end. Jadi sebenarnya buku panduannya ini nggak terlalu penting lah ya, karena kalian bisa urutkan langsung aja dari sini. Udah lengkap banget fiturnya. Jadi jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkurasnya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.